pasal 10 ayat 1 sampai 13. Saya mulai terlebih dahulu, Bapak Ibu menyambut ayat kedua, demikian sampai ayat ke-13. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat kedua. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat memanggungnya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan ini. Karena di dalam memasuki dalam masa prapaskah ini, kami pun melihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa, dan bagaimana pengorbanan yang Tuhan berikan, yaitu kematian daripada anakmu yang tunggal. Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Kiranya Tuhan peringatkan kami, dan tegur kami dalam permintaan firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini, untuk menyatakan cinta kasih-Mu yang luar biasa. Kiranya Tuhan juga boleh membukakan hati kami semua, sama seperti lagu yang kami sudah nyanyikan. Kiranya Tuhan bukakan hati, bukakan telinga kami, ketika firman Tuhan boleh diberitakan. Dan kiranya Tuhan berikan kami juga hati, sikap hati, dan tubuh kami untuk dipersembahkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejarah memang penting di dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 yang kita sudah baca, Rasul Paulus menuliskan satu bagian firman Tuhan untuk menjadi suatu peringatan bagi jemaat pada jemaat Korintus. Apa yang terjadi dengan jemaat Korintus, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Dia memberikan contoh, yaitu Israel pada generasi pertama, Israel di padang gurun. Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka mendapatkan anugerah yang luar biasa. Generasi pertama, Tuhan berikan anugerah yang luar biasa, spiritual gift. Mereka mendapatkan suatu berkat-berkat pembebasan, dan saya akan jabarkan satu persatu bagaimana Tuhan beranugerah. Lalu bagaimana dengan jemaat Korintus? Jemaat Korintus juga mendapatkan anugerah yang luar biasa. Jemaat Korintus dikatakan jemaat yang besar, jemaat yang banyak sekali anggotanya, jemaat yang memberikan karunia berbahasa roh, bernubuat, bisa menafsirkan. Paulus pun melihat ini jemaat yang sangat baik, tetapi dia mendapatkan anugerah begitu banyak. Paulus juga memberikan peringatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak kebetulan ada sharing dalam KKR regional. Kita lihat Kalimantan Barat begitu banyak, ada yang kekurangan hamba Tuhan. Firman Tuhan kurang, pengajar juga kurang. Bahkan suatu kali saya juga pernah melayani di sana, kekurangan banyak akses, banyak jalan. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perikop yang kita baca ini, peringatan ini, bukan hanya berlaku, di sana karena tidak ada hamba Tuhan, mereka celaka. Tapi peringatan ini juga diberikan kepada jemaat Korintus yang Tuhan berikan anugerah. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peringatan ini juga diberikan kepada gereja sepanjang zaman. Mengapa demikian? Kita juga punya banyak anugerah. Tuhan berikan anugerah melimpah
Gereja ini Tuhan berikan, orang-orang melayani, orang-orang Tuhan bangkitkan, bagaimana ada sekolah minggu, kurikulum yang baik, pelayanan yang boleh baik, Tuhan berikan anugerah. Tapi peringatan ini adalah peringatan sepanjang zaman. Kalau generasi pertama itu mati, Tuhan tidak berkenan. Jemaat Korintus pun juga Tuhan peringati. Ini pun juga peringatan bagi kita gereja sepanjang zaman. Mereka sombong. Orang Korintus itu punya kemampuan apa? Mereka punya kemampuan. Aku tahu. Maka seringkali aku tahu. Sehingga apa dikatakan? Aku tahu sehingga dia merasa dirinya sombong, dia arogan, dia cuek. Merasa dirinya pasti dijamin oleh keselamatan. Dia punya bahasa roh, dia punya namanya kemampuan untuk bernubuat, dia bisa menafsirkan, punya karunia roh yang begitu banyak. Maka dia merasa dirinya sombong. Dan Paulus menegurnya, belajar dari sejarah. Generasi pertama jauh mendapatkan anugerah Tuhan. Apa saja itu? Dikatakan di dalam ayat 1 sampai 4. Dalam 1 Korintus pasal 10, 1 sampai 4. Ada penegasan, ada 4 atau 5. Katakan ada yang menafsirkan 4, ada yang 5. Saya akan jabarkan satu persatu bagaimana melihat. Bagaimana anugerah Tuhan diberikan kepada generasi pertama orang Israel, kepada nenek moyang mereka. Yang pertama di ayat 1b ya. Dikatakan kita semua, katakan ada kata semua yang diulang 5 kali. Bapak Ibu bisa perhatikan, semua tidak terkecuali berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Apa maksudnya? Mereka dipimpin hanya satu bangsa yang dipimpin langsung oleh Allah pencipta langit dan bumi. Dan itulah Israel. Mana ada bangsa yang demikian? Musa pun ketika dia berdoa syafaat karena bangsa Israel melakukan suatu kekejian, melakukan penyembahan kepada anak lembu emas. Dia berdoa syafaat, Tuhan, jika tidak Engkau sendiri yang berjalan di tengah-tengah, yang tidak memimpin, maka kami pun tidak berani berjalan. Lihat, padahal Tuhan sudah bilang, aku tidak mau berjalan bersama dengan Engkau. Aku akan kirimkan malaikat. Tapi Musa berdoa syafaat. Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri, saya tidak mau. Bahkan malaikat pimpin, Musa pun tolak. Lihat, generasi pertama itu mendapatkan berkat anugerah yang luar biasa. Ada awan, ketika padang gurun itu panas di pagi hari atau siang hari. Ada awan yang menutupi dia sehingga tidak kepanasan. Ada guidance, ada protection. Begitupun pada malam hari, ada api yang bikin dia tetap hangat di tengah-tengah kedinginan padang gurun. Tuhan memberikan pimpinan, berkat rohani. Dan apalagi Bapak Ibu kalau lihat di ayat kedua, mereka menjadi pengikut Musa dan mereka semua dibaptis. Jadi lihat ya, mereka tuh mendapat perlindungan awan. Yang kedua, mereka semua juga melintasi laut. Dan itu menciptakan gimana ya? Ada pengalaman Firaun itu dihancurkan di dalam kisah Exodus, kisah Keluaran, 10 tulah itu dihancurkan, 10 tulah diberikan untuk menghancurkan satu bangsa yang hebat itu. Dan mereka menyeberangi Laut Merah. Dan mereka pun dikatakan mereka dibaptis. Emang istilah baptis itu baru muncul di dalam perjanjian baru. Tapi Paulus mengatakan mereka tuh melewati. Jadi ingat ya, kalau berjalan kan di lautan pasti ke bawah ya, ditenggelamkan ya, seperti tenggelam gitu. Mereka berjalan dan akhirnya dia mendapatkan namanya baptisan atau diberikan berkat, diberikan ini. Ini kisah ya namanya, kisah lewat Laut Merah tuh kisah spektakuler loh Bapak Ibu. Itu bukan lewat Sungai Ciliwung atau Sungai Kapuas. Sungai Kapuas juga besar ya. Sungai Kapuas tuh ini bisa lewat, kapal cukup besar bisa lewat, ringan lah, bisa lewat. Tapi ini laut, Bapak Ibu, Laut Merah tuh itu dibelah. Jadi kalau kita lihat itu pengalaman spektakuler keren ya. Itu kalau saya bayangkan, saya pernah ke SeaWorld, Bapak Ibu, SeaWorld ya. Kan ada akuarium, lihat ada itu. Mungkin pas lagi jalan ya, itu lihat ada lumba-lumba lewat. Ih keren banget ya. Ada pari-pari itu, tiba-tiba ikan pari ya, jalan. Itu keren banget ya, lihat. Itu bukan sungai, itu laut. Mereka mengalami pengalaman spektakuler yang mungkin sepanjang zaman. Bahkan sampai saat ini orang Israel tuh merasa bangga. Mereka melewati Laut Merah yang mereka bisa belah. Bahkan dalam kitab puisi ya, di dalam Mazmur dikatakan tangan Tuhan yang membelah. Tangan Tuhan yang membelah sehingga mereka bisa lewat. Itu adalah bagaimana mereka dibaptis dari awan, baptis dari air karena melewati. Dia mendapatkan keselamatan, mendapatkan lepas dari perbudakan Firaun itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka sudah dibaptis, mereka melewati awan, mereka melintasi lautan. Mereka mendapatkan suatu peristiwa yang luar biasa. Tapi kita lihat, mereka di ayat kelima sedikit mengantisipasi ke depan. Mereka tidak diperkenankan Tuhan. Mereka mendapatkan baptisan, istilah baptisan ya. Baptisan kan baptiso, ditenggelamkan atau dikatakan dipercikan atau pembersihan. Maka kadang-kadang baptis itu dikatakan pakai air dan api.
Ada air dan api. Kita pakai air, tentu api nggak mungkin kita bisa, atau orang itu kebakar. Tapi dua hal ini, elemen itu dipakai untuk membasuh. Air itu dipakai untuk membersihkan, menyucikan. Jadi membersihkan pakai air ya. Api pun juga memurnikan. Logam itu dimurnikan sehingga dia bisa keluar yang aslinya, pakai api. Tapi namanya air dan api itu juga gambaran, bukan hanya namanya memurnikan atau adanya keselamatan, memurnikan, membasuh itu. Tetapi air dan api juga menjadi gambaran, simbol penghakiman Tuhan. Air Tuhan pernah pakai di zaman air bah. Air Tuhan pakai juga menenggelamkan Firaun dan juga kereta kudanya. Mereka berani melewati. Makanya baptisan itu hati-hati Bapak Ibu ya. Baptisan itu juga kalau kita tidak benar-benar sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka air baptisan itu menjadi penghakiman bagi orang yang sembarangan. Begitupun api. Tuhan juga pernah pakai api menjadi penghukuman. Sodom dan Gomora. Tuhan kirimkan api belerang jatuh kepada kota ini. Jadi bukan hanya memurnikan, api sebagai memurnikan, tapi sebagai bentuk penghakiman. Lihat demikian, baptisan itu suatu hal yang megah. Air, api. Tapi kita balik lagi dalam Korintus itu. Mereka pun mendapat berkat. Lihat ada baptisan, guidance. Mereka melihat laut merah yang terbelah. Mereka pun di ayat keempat, Bapak Ibu kita lihat. Ayat ketiga, mereka pun makan makanan rohani yang sama. Mereka semua makan rohani yang sama. Itu mengibaratkan itu mereka 40 tahun makan mana. Mana itu roti dari surga. Bangun pagi ada roti. Aduh gimana? Dikatakan tuh roti rasanya seperti madu. Kita nggak tahu ya roti ya gimana. Roti dari gimana caranya? Roti dari gimana? Kita nggak bisa membayangkan. Itu roti langsung Tuhan berikan. Itu berkat yang luar biasa. 4 tahun mereka tidak merasakan mencari rezeki atau apapun. Tuhan pelihara 4 tahun dengan memberikan mana. Dan lebih lagi di ayat keempat, mereka pun juga minum daripada minuman rohani yang sama. Mereka minum dari batu karang. Tradisi Yahudi, para rabi mengatakan bahwa batu itu mengikuti sepanjang Israel itu pergi. Jadi batu yang pernah dipukul Musa sehingga menghasilkan air yang mantap ya, air yang itu ya, jernih ya. Di Kalimantan kalau teman-teman pernah ke Kalimantan tuh airnya kotor. Sikat gigi susah ya, sikat gigi mesti beli aqua by the way. Jadi itu kotor. Ini mereka di padang gurun yang kita tahu air itu sulit, tapi ada karang yang digambarkan tuh nanti ditafsirkan oleh Rasul Paulus adalah Kristus yang mengikuti dia. Dia makan makanan rohani. Mereka mendapatkan minuman rohani. Tuhan sediakan. Tapi apa yang terjadi kepada generasi pertama? Semua mendapatkan berkat anugerah. Mereka mendapatkan samanya penyertaan. Mereka mendapatkan segala sesuatu yang indah-indah. Tapi ayat kelima Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi sungguh pun demikian. Allah tidak berkenan kepada mereka. Mereka ditewaskan di padang gurun. Bapak Ibu, ini suatu hal yang mengerikan dan juga menjadi peringatan bagi kita. Generasi pertama Tuhan berikan suatu penglihatan, suatu spektakuler, suatu spiritual gift yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan membuat mereka tewas. Satu kali ya, saya sedang beres-beres ya. Memang rumah saya bocor sehingga saya juga harus beres-beres, ada beli rak juga, saya beli rak, saya merapikan segala sesuatu, saya sama istri saya, anak saya juga ikut-ikutan kepo, ya itulah sama-sama merapikan. Ketika merapikan barang kan biasanya merapikan tuh pasti ada barang yang harus dipertahankan, ada barang yang harus dibuang, betul ya Bapak Ibu ya, harus dibuang. Biasanya tuh kalau dibuang tuh langsung pikir nih barang ini kayaknya ada kenangan, barang ini nih bisa dipakai nanti buat cucu. Jadi barang tuh ada barang yang Melin tuh yang waktu kecil ketemu. Itu dipertahankan, bilang ini ada kenangan, ini suatu kenangan. Jadi dibuang pun sayang ya. Lihat ya, saya sebagai manusia ini ada suatu barang, mainan atau komik atau apapun ya, saya nggak rela atau istri saya juga nggak rela untuk dibuang. Tapi kita bandingkan, Tuhan sudah memberikan berkat kepada generasi pertama. Tapi dia berkata, aku tidak berkenan kepada generasi ini dan Tuhan membunuhnya. Makanya tidak ada alasan bagi kita atau bagi jemaat Korintus yang membaca surat ini untuk bersombong. Tidak ada alasan, oh saya punya spiritual gift, saya punya segala sesuatu sehingga Tuhan tidak akan membuang. Tidak. Ayat ini, peringatan dari sejarah, pembelajaran dari sejarah, memberitakan kepada kita bahwa Tuhan pun tidak berkenan. Bapak Ibu, lihat ya, Israel tuh begitu baik ya. Tuhan begitu baik kepada orang Israel. Dalam kemarin itu kan beberapa bulan yang lalu kan PA wanita dan lansia kan belajar 10 tulah ya.
Ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus mengerti juga. Ketika membaca firman Tuhan, ada hal yang hilang. Dan itu sebenarnya kita harus cari tahu apa. Dalam 10 tulah itu ada percakapan antara Firaun dengan Musa, Firaun dan Musa, kadang-kadang ada ahli nujum atau penyihir, tapi ada yang missing sebenarnya. Kalau kita pikir apa yang missing? Dalam 10 tulah itu, orang Israel tidak pernah dicatatkan di dalam 10 tulah itu. Ada Musa, ada Harun, ada Firaun, ada ahli nujum. Tapi orang Israel tidak ada. Itu memberikan indikasi. Kalau kita membaca Alkitab, apa maksudnya? Orang Israel untuk bisa selamat dari perbudakan, dia hanya pasif. Lihat ya, dia bahkan tidak dituliskan. Israel, 10 tulah, dia tidak melakukan apapun, tetapi Allah yang berperang dan memberikan keselamatan. Tapi lihat, orang Israel ini yang mendapatkan berkat, yang melihat Allah bekerja dalam 10 tulah, Allah yang membelah daripada Laut Merah. Allah ini pun juga berkata kepada generasi pertama, aku tidak berkenan kepadamu, dan mereka mati di padang gurun. Kecuali beberapa yang kita tahu, Kaleb dan Yosua dan Musa juga tidak masuk dalam golongan Lewi. Ini suatu hal yang menakutkan bagi kita, teguran. Makanya menjelang masa Prapaskah ya, Tuhan begitu besar kasihnya. Tapi Tuhan juga memberikan kasihnya, juga memberikan kasih peringatan kepada kita. Memperingatkan gereja sepanjang zaman untuk lihat, saya ini loh, Allah yang berbelas kasihan. Tetapi Allah juga yang meminta kita hidup setia kepada yang namanya perintah Tuhan. Jangan sembarangan, apalagi jemaat Korintus. Mari kita lihat, bandingkan dengan jemaat Korintus. Ayat 6 sampai kepada ayat ke-10 itu menceritakan suatu paralel yang terjadi antara generasi pertama dengan jemaat Korintus. Saya sudah mengantisipasi bagi kita semua bahwa sama-sama mereka mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Jemaat Korintus mendapatkan spiritual gift yang luar biasa. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam ayat pertama, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Ayat pertama jadi satu kunci. Nah, menurut saya kalau kita menjadi jemaat Korintus itu menjadi hal yang aneh. Mengapa? Jemaat Korintus ada jemaat yang bukan Yahudi. Jemaat Korintus adalah Gentiles. Mereka adalah orang yang bukan nenek moyang mereka adalah generasi pertama yang di padang gurun. Tetapi mengapa Paulus berkata kepada jemaat Korintus yang Gentiles, yang orang-orang yang bukan daripada keturunan orang Israel yang tidak pernah mengalami wilderness, berkata, nenek moyangmu. Artinya apa? Alkitab mengatakan bahwa zaman daripada Israel dan juga yang namanya gereja itu menjadi satu umat perjanjian Allah. Tidak terpisah-pisah. Dan penggalian firman Tuhan di dalam Korintus ini juga menolak bidat. Bidat yang terjadi pada abad kedua. Bidat apa itu? Bidat dari Marcionisme. Marcionisme itu seorang Marcion di abad kedua yang berkata suatu bidat aneh. Bidat ini berkata bahwa di zaman perjanjian lama itu adalah Allah yang bengis, Allah yang baperan. Baper tahu ya Bapak Ibu ya? Bawa perasaan. Kasih api yang asing, marah, langsung 2 orang mati. Kamu persembahan yang salah, langsung marah. Terus dikatakan dia benci sama Sodom dan Gomora, kirim api. Dia marah, baperan, disentuh sedikit marah. Maka Marcion berkata, ini Allah di dalam perjanjian lama, Allah yang bengis, Allah yang sakit hati, mudah marah, mudah tersinggung. Dikatakan seperti demikian, tapi di zaman perjanjian baru, kita melihat ada berbeda. Allah yang berbeda, Allah yang lain. Yaitu Allah yang datang dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang mengatakan cinta kasih yang luar biasa. Yang bidat itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus kan bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau kamu disuruh jalan 1 mil, 2 mil kamu lakukan. Kalau kamu ada yang minta yang namanya baju, jubah, kamu berikan juga. Lihat. Suatu cinta kasih, Tuhan mengasihi, mengampuni, bahkan di kayu salib pun bilang mengampuni. Jadi lihat ada pembedaan di zaman perjanjian lama, bahwa itu adalah Allah yang baper, Allah yang sadis, yang bengis, yang menggunakan genosid. Atau di dalam perjanjian baru itu ada perbedaan. Ini adalah bidat yang kita harus tolak, bahwa di dalam Israel dan juga gereja, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu adalah Allah yang sama, yang menyatakan cinta kasih juga kepada perjanjian lama, yang juga menyatakan penghukuman di zaman perjanjian baru. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus mengerti, kita harus tolak bahwa memang gereja itu sudah masuk dalam umat perjanjian. Kita adalah umat perjanjian. Ada satu jalan, teologi reform menjelaskan bahwa kita menjadi satu umat perjanjian yang sama. Israel memang Israel adalah umat pilihan pertama. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan meluaskan umat perjanjian kepada bangsa-bangsa yang
sebelumnya itu tidak mendapatkan berkat. Kita balik lagi dalam eksposisi penjelasan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita mesti mengerti juga bahwa peringatan kepada jemaat di Korintus itu diulang juga. Tadi saya sudah mengantisipasi. 5 kali di ayat 1 sampai ke 4 diulang. Semua. 5 kali. Dan 5 kali juga teguran terjadi juga di ayat ke-6 sampai kepada ayat ke-10. Dan ada suatu inklusio. Jadi ini kalau belajar Alkitab tuh ada suatu inklusio tuh, saya pernah jelaskan juga inklusio tuh, Bapak Ibu bayangkan sandwich ya. Burger sandwich. Bapak Ibu pikirkan, saudara-saudara sekalian ya, kan namanya sandwich atau burger kan roti meroti ya, tengah-tengahnya daging. Biasanya yang paling enak tuh daging ya, betul ya. Kalau roti doang nggak sedih juga ya. Tapi kalau nggak ada rotinya juga bukan namanya burger ya. Tapi yang kita tahu bahwa yang paling enak, yang paling utama itu tengah-tengahnya. Ini terjadi ada inklusio. Ayat ke-6 dan ayat ke-11 itu suatu inklusio yang terjadi. Ayat ke-6 dikatakan semuanya ini telah terjadi, dan kata ini diulang kembali di ayat ke-11. Semua ini telah menimpa mereka. Artinya apa? 2 peringatan ini, generasi pertama dan juga jemaat Korintus juga mendapat peringatan. Dan apa peringatannya? Peringatan yang paling utama kan tengah-tengahnya. Tengah-tengah itu ada di ayat 6b sampai kepada ayat ke-10. Apa saja? Ini ada 5 kali, saya katakan 5 kali pengulangan, 5 kali yang sama-sama kata semua, diulang lagi, suatu teguran. Kadang-kadang juga 4, para ahli juga mengatakan ada 4. Tapi saya jabarkan saja biar Bapak Ibu bisa melihat. Apa itu? Di ayat 6b, bahwa dia memberikan peringatan supaya jangan kita mengingini hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa maksudnya hal yang jahat? Hal yang jahat di dalam generasi pertama paralel adalah mereka itu masih menginginkan namanya makan daging di Mesir. Udah dilepaskan dari perbudakan Firaun, mereka sudah mendapatkan bisa beribadah dengan bebas, tapi mereka melakukan hal yang jahat dengan selalu mengingat-ingat masa lalu, mengingat-ingat yaitu Mesir itu lebih sukacita. Korintus juga demikian. Jemaat Korintus itu sudah Tuhan bebaskan. Tuhan berikan anugerah, bisa mengenal pemberitaan firman Tuhan diberitakan oleh melalui Rasul Paulus. Kita bisa melihat Tuhan berikan anugerah yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berpikir, mereka beringat, oh enakan menjadi, sebelum menjadi Kristen itu lebih bebas, lebih sukacita. Mereka ingat, loh kok sejak saya jadi orang Kristen, saya jadinya susah. Saya jadinya diperbudak. Saya jadinya apa? Mengalami yang namanya apa ya? Dikekang. Saya nggak boleh minum sembarangan. Saya mesti beribadah tiap hari, mungkin tiap minggu atau gimana. Saya harus memberikan persembahan. Jadi jemaat Korintus masa dulu saya hidup bebas. Saya bisa menyembah dewa Aprodit. Saya bisa lakukan percabulan. Nanti saya juga akan bahas. Saya bisa menyembah banyak berhala. Saya bisa melakukan tipu-tipu. Saya bisa melakukan segala sesuatu yang jahat. Kok sekarang kalau jadi Kristen kok banyak kekangnya ya, terikat ya. Itu adalah pikiran yang jahat di dalam pemikiran dari Rasul Paulus. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan anugerah, melepaskan kita dari perbudakan dosa. Jangan ingat-ingat lagi kemesiran atau dosa kita yang lama. Enak ya, dulu saya bisa nyogok, dulu saya bisa melakukan segala. Jangan lakukan itu, jangan ingat itu sekali. Karena itu sesuatu yang jahat. Dan apalagi yang jahat? Yang kedua ya, kalau paralel dari 5 itu yang Tuhan peringatkan kepada jemaat Korintus. Yang kedua adalah di ayat ke-7 ya. Supaya jangan kamu menjadi penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan, minum, dan kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Penyembah berhala ini mengacu kepada peristiwa anak lembu emas. Di dalam Keluaran 32 ketika Musa tidak ada ya. Musa tidak ada, dia ada di atas Gunung Horeb menerima lagi face to face dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Bangsa Israel seperti lepas daripada apa ya, seperti anak lembu yang lepas ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia membuat emas itu perhiasan dituang, akhirnya jadi anak lembu emas untuk memuji Allah Yahweh. Tuhan marah. Penyembahan berhala. Bahkan kata itu muncul juga, kata yang namanya dia duduk, makan, dan bersukaria, itu juga muncul juga di dalam namanya Keluaran 32 ayat 6. Mereka juga sama, mereka bersukacita makan, mereka menari-nari, mereka seperti dancing gitu. Dan dancing itu nanti menuju kepada pelacuran bakti yang jadi peringatan selanjutnya. Tapi saya menjabarkan, mengapa Tuhan marah? Mengapa Tuhan marah di dalam yang namanya membuat anak lembu emas? Padahal anak lembu emas secara tradisi Timur Dekat kuno ya, anak lembu emas itu sebagai gambaran dewa yang
beringas, dewa yang kuat, dewa perang. Anak lembu emas itu demikian. Mengapa Allah Yahweh diasosiasikan dengan dewa perang? Karena dia menghancurkan dewa-dewa Mesir dengan 10 tulah. Dia menghancurkan Firaun sebagai anak daripada dewa Ra, Amon-Ra, ya, dewa yang paling tinggi. Dikatakan bahwa ini loh Allah Yahweh, perang. Lembu emas itu seperti yang tidak bisa diikat, ya. Kan kok lembu kan kuat, kemudaannya hebat. Dia seperti yang berontak, dia seperti dewa perang yang menghancurkan, yang seruduk sana sini, menghancurkan segala sesuatu. Maka orang Israel dengan pengertian yang salah, dia buat lembu tuangan dari emas, anak lembu emas, untuk mengidentifikasikan ini loh gambar daripada gambar Yahweh. Allah Yahweh marah. Karena itu melanggar perintah kedua. Jangan membuat image atau patung apapun yang menyerupai apapun di langit, di bawah langit, ataupun itu nggak boleh. Mengapa? Karena Allah tidak bisa dibentuk dengan image tertentu. Mengapa Tuhan marah? Saya memberikan ilustrasi, memberikan suatu analogi lah. Misalkan Pak Peter. Ya. Pak Peter ini lucu banget ya. Mukanya mirip panda gitu. Lucu kan, panda lucu kan. Kalau binatang lain kurang gitu. Kayak, panda lucu ya. Apalagi kalau teman-teman yang suka nonton Bear ya. Bear tau kan? Tiga beruang. Oke lah, itu 3 beruang itu kan suka numpuk 3 begitu. Jadi itu kan lucu banget ya. Apalagi panda gitu kan. Pak Peter lucu ya, suka cita, suka senyum kayak panda gitu ya. Saya lihat, saya mungkin dapat pujian seperti itu, bilang, oh iya benar juga ya. Tapi saya pikir-pikir, kalau saya mirip panda itu males loh. Panda itu males, Bapak Ibu. Panda itu di bambu tuh, dia tuh juga nggak bisa manjat pun juga kayak bisa tidur, bisa. Aduh, kalau saya digambarkan cuma sebagai lucu maka diidentikan. Tapi saya juga tersinggung. Kenapa? Panda itu malas, kurang ajar. Saya juga rajin ya, saya juga tersinggung. Artinya apa Bapak Ibu? Gambaran daripada panda, binatang apapun tidak bisa mengasosiasikan kepada diri saya. Karena saya adalah lebih mulia. Tuhan menciptakan manusia lebih tinggi daripada yang lain. Maka gambar apapun, walaupun dengan pujian. Jadi teman-teman jangan memuji orang dengan binatang ya. Nggak bagus juga. Itu bukan puji. Tersinggung juga ya. Dalam hal itu ya. Jadi kita mesti mengerti dalam hal itu nggak bisa gambar apapun disandingkan kepada diri saya sebagai manusia. Kalau kita balik juga dengan Allah Yahweh. Allah Yahweh pencipta langit dan bumi. Kamu hanya lihat dia sebagai lembu emas, anak lembu emas. Tersinggunglah Tuhan. Dia adalah Allah yang penyayang, yang memberikan belas kasihan kepada orang yang tidak setia. Maka Allah itu marah, dan Allah itu marah. Maka ini peringatan juga. Jemaat Korintus jangan demikian. Jangan kamu beribadah kepada Allah Yahweh, kepada Yesus Kristus, kepada Allah Tritunggal, dengan menggunakan patung, dengan Aphrodite di tempel Artemis, atau di tempel-tempel Dionysius, apapun lah. Tempel-tempel itu Isis, apapun. Tidak boleh. Kalau kamu menyembah dengan benar, dengan kebenaran, dengan roh dan kebenaran, tidak. Dan lebih lagi peringatan ketiga itu ada hubungannya. Penyembahan berhala dengan pelacuran batin atau percabulan itu sering mepet gitu ya. Maka peringatan ketiga itu ada di dalam ayat selanjutnya. Ayat ke-8 saya bacakan bagi kita semua. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Apa? Mengapa Paulus mengutip demikian? Apa? Percabulan. Itu paralel dengan kisah daripada Bilangan 25. Bapak Ibu kita lihat sedikit ya, Bilangan 25 ya. Bilangan 25 itu adalah suatu teguran yang Tuhan berikan kepada yang namanya umat Israel. Jadi apa yang terjadi? Jadi ini kita lihat background-nya saja ya. Ada background-nya. Background-nya apa yang terjadi? Jadi ini ada satu bangsa dan pemimpinnya itu Balak. Balak itu tahu bahwa bangsa Israel itu sangat hebat. Maka dia sewa tukang tenung. Dukun. Nah, dukun itu namanya Bileam. Jadi Bileam itu dipakai, saya bayar kamu uang, tolong kamu kutuk bangsa ini supaya dia kalah, di kurs gitu ya. Keren kan kayak film-film ya, di kurs, dibayar buat di kurs. Tapi Bileam itu kan karena dia dibayar, dia pergi ke gunung, dia mau ngutuk. Tapi dia nggak bisa ngutuk. Mengapa? Karena dia tahu kalau Allah Yahweh itu jauh lebih berkuasa, maka apa terjadi? Bileam itu bukannya mengutuk, tapi malah memberikan berkat. Jadi Balak marah, saya sudah bayar, malah kamu berikan berkat. Tapi Bileam juga pintar, dia bilang, saya nggak bisa mengutuk sesuatu yang diberkati oleh Allah. Jadi dia seperti tiga kali pokoknya terjadi. Bileam pun juga ada keledai Bileam yang marah juga ya, bisa talking ya, the talking donkey ya, berbicara menegur si Bileam. Intinya bagaimana? Maka masuk ke dalam pasal ke-25, kalau Bapak Ibu belajar lagi, 25. Jadi untuk bisa menghancurkan umat pilihan Allah atau menghancurkan umat Allah
dan Allah itu jauh lebih maha kuasa daripada Bileam, lebih kuasa daripada Balak, dewa yang disembah oleh Balak pun, maka apa dilakukan? Dia pintar. Untuk bisa menghancurkan umatnya adalah dengan memakai Tuhan yang menghancurkan umatnya. Bagaimana caranya? Bikin umatnya itu bercabang hati. Bikin umatnya itu meninggalkan Tuhan, maka Tuhan itu marah dan Tuhan menghukum dan bangsa ini akan dihancurkan. Maka Bileam memberikan saran, kumpulkan cewek-cewek Midian yang cantik-cantik, yang seksi-seksi. Wah, mantep kan nih? Dia datang, dia kirimkan namanya perempuan-perempuan itu untuk merayu para pria-pria orang Israel. Dan pria-pria itu bukan hanya merayu secara percabulan, tapi membawa dia untuk menyembah Baal Peor. Jadi itu sembah Baal sambil melakukan pelacuran bakti. Bapak Ibu, ya teman-teman mahasiswa, jangan berpikir aneh-aneh. Pelacuran bakti itu berarti free sex ya. Itu nggak benar. Benar-benar melakukan suatu kekejian di mata Tuhan. Dan menarik di dalam pasal 25 ini, di ayat ke-6. Di ayat ke-6 ya, saya bacakan bagi kita semua. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian, ini triknya si Bileam ya, kepada sanak saudaranya. Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi ada orang gila ya sebenarnya. Itu lagi KKR, lagi tobat-tobatan, tangis-tangisan, kami minta maaf, minta tobat kepada Tuhan. Tapi tiba-tiba satu orang itu jalan bawa cewek orang Midian masuk ke perkemahannya dia. Lihat ya, ini kan kita lagi ibadah KKR, tiba-tiba ada yang dari sanak saudara kita yang melakukan kekejian itu. Maka apa yang terjadi? Pinehas itu marah. Nah kita lihat ya, saya bacakan di ayat selanjutnya, ayat 7. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Iman Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Ayat 8, mengejar orang Israel itu sampai ke ujung tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Dan ini yang dikutip oleh Rasul Paulus. Maka orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyak ya. Jadi gara-gara pelacuran bakti, gara-gara percabulan, 24.000 orang satu hari meninggal. Yang menarik ya Bapak Ibu, Pinehas tuh tusuk mereka, para ahli menunjukkan, setuju bahwa dia cuma tusuk sekali tapi kena perut kepada 2 orang. Lihat ya Bapak Ibu, lihat ya. Dia melakukan tindakan 1 kali tusukan tapi kena 2, pas di perut. Bapak Ibu bayangkan, mereka lagi ngapain? Nangkep ya saya? Mereka sedang lagi melakukan hubungan seksual. Lihat ya, dia lagi melakukan percabulan, ketinggal lagi mereka ibadah. Maka Pinehas itu dengan murka Allah yang menyala-nyala, dia tusuk 1 kali tusukan kena 2 orang. Dan 2 orang itu sedang melakukan percabulan. 1 hari itu 24.000 orang meninggal. Lihat, Tuhan tidak main-main. Tuhan marah. Dan jemaat, balik lagi ke dalam Korintus ya. Jemaat Korintus juga demikian. Jangan kamu kembali kepada yang lama, percabulan. Mentang-mentang Tuhan berkata, sekali selamat, tetap selamat. Ini kan doktrin teologi reform ya, jaminan keselamatan. Sekali selamat, tetap selamat. Selamat terus, selamat. Ya, tapi kita melakukan dosa terus. Akhirnya ini menjadi peringatan. Kalau kamu terus-terus berdosa, jatuh dalam tempat yang sama dan tidak ada penyesalan pertobatan, jangan-jangan kamu bukan orang pilihan. Dan murka Allah nyata di dalam tempat itu. Ingat, mereka itu adalah tempat ya, kan Korintus itu kan tempat perdagangan juga. Itu ada rumah-rumah bordil, jadi kalau memang lihat memang penyembahan berhala itu terjadi juga ya di situ ya. Mereka tukar-tukar itu terjadi. Jadi itu yang ditegur oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kamu punya spiritual gift, hati-hati, jangan sampai kamu jatuh dalam penyembahan berhala. Jangan melakukan jahat. Jangan juga yang namanya percabulan, jangan menyembah berhala. Yang keempat dan kelima, kalau kita lihat ya dalam ayat selanjutnya, itu adalah janganlah kamu mencobai Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipakut ular. Ini adalah peristiwa ular tembaga diparalkan dari generasi pertama. Dia bersungut-sungut kepada Tuhan, dia marah. Jadi poin keempat dan kelima itu bisa mirip ya. Poin kelima itu ada di ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, karena mereka akan dibinasakan oleh malaikat maut. Ini mau menceritakan apa sih sebenarnya? Kalau tadi ya peringatan yang Tuhan katakan adalah percabulan, penyembahan berhala. Mungkin kalau kita tarik kepada gereja sekarang kepada kita ya, teguran firman Tuhan itu berlaku pada saya, kepada semua orang di tempat ini. Mungkin berkata, saya mah nggak percabulan lah. Saya mah nggak menyembah
berhala, saya percaya kepada Yesus, saya percaya pada Tuhan Juru Selamat satu-satunya, saya percaya pada Allah Tritunggal. Tapi hati-hati, peringatan selanjutnya di peringatan keempat dan peringatan kelima. Jangan kamu mencobai Tuhan, jangan kamu bersungut-sungut. Itu bukan masalah percabulan, bukan masalah yang namanya penyembahan berhala. Tetapi apa? Tetapi itu juga menceritakan, jangan kamu meragukan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Generasi pertama itu ada di padang gurun. Tapi di padang gurun ada Allah yang memberikan segala sesuatu. Memang secara mata itu padang gurun. Itu padang gurun tidak ada apa-apanya, cuma pasir. Tapi ketika Allah hadir di tempat itu memberikan penyertaan, memberikan mana, memberikan air, itu sudah cukup. Dan janganlah kamu mencobai Tuhan. Dan janganlah kamu bersungut-sungut. Ini yang terjadi juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika gereja, Tuhan sudah berikan anugerah. Tuhan sudah berikan gereja kita, GRI Cikarang, anugerah luar biasa. Pelayanan demi pelayanan, sukacita Tuhan berikan. Tapi ketika ada suatu problem, pergumulan, terus kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini terjadi kepada saya? Jangan kita meragukan penyertaan Tuhan. Memang Tuhan izinkan pencobaan. Memang Tuhan izinkan musibah terjadi. Bukan semata-mata kita harus jatuh dalam dosa sehingga kita kehilangan iman. Tapi pencobaan itu juga nanti akan menguatkan kita. Jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Jangan yang namanya kamu mencobai Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang luar biasa. Sekalipun di padang gurun, jika Tuhan beserta dengan kita, itu jauh lebih cukup. Nah, menarik ya Bapak Ibu. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sombongnya minta ampun. Ada elitism. Jadi dia menegur, peringatan ini bukan hanya berlaku kepada orang kaya. Peringatan ini bukan hanya berlaku kepada orang miskin saja, tetapi kepada semua orang. Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab kan suka gini ya. Kita baca peringatan, oh ini peringatan ini bukan kepada saya, kamu nih, kamu. Baca firman Tuhan, saya sih baik-baik saja ya. Kamu nih kayaknya. Kalau kita baca kan kita suka kadang-kadang kan baca ya. Kalau zaman sekolah minggu kan baca Daud dan Goliat, kita Daudnya, badannya kecil kan. Goliatnya tuh kamu tuh, papa Goliat tuh. Memang nggak benar. Suka begitu kan, suka ngerti ya maksudnya. Kita baca firman Tuhan itu merasa orang lain loh yang harus bertobat. Tapi jemaat Korintus ditegur. Kamu yang elitism, kamu yang kaya, kamu yang hebat, kamu yang punya karunia. Teguran firman Tuhan ini bukan diteguhkan kepada orang miskin. Ya jelaslah kamu banyak dosa, miskin sih gitu. Atau wajarlah kamu banyak dosa karena kamu berkekurangan. Tidak. Peringatan diberikan kepada semua orang di jemaat di Korintus. Dikatakan bahwa yang miskin, yang tua, hamba Tuhan sekalipun, yang awam, yang terpandang, jemaat Korintus semuanya mengalami teguran. Kalau generasi pertama mati di padang gurun, kalau jemaat Korintus tidak benar-benar setia kepada Tuhan, mengabaikan peringatan, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Tuhan akan memberikan kita yang namanya hukuman kekal, binasa. Binasa, Bapak Ibu, binasa itu kan jiwa itu kekal. Jiwa itu kekal. Jiwa itu kekal. Kalau jiwa itu kekal, artinya binasa itu berarti kita mati kekal. Mati kekal. Kita nggak tahu, saya nggak bisa membayangkan mati kekal itu seperti apa. Tapi itu menjadi peringatan. Kalau kita nggak benar-benar setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan demikian. Maka apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya di ayat 11 sampai 13. Suatu hal yang menjadi sukacita. Di tengah-tengah peringatan, jangan putus asa. Mengapa? Karena Allah itu setia. Dan kedua, Allah juga tidak membiarkan kita menghadapi pencobaan yang jauh melampaui dari kekuatan kita. Pencobaan, percabulan, meragukan penyertaan Tuhan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, itu adalah pencobaan sepanjang zaman. Dan Alkitab memberikan kita suatu tokoh demi tokoh yang berhasil melewatkan pencobaan. Yang melewatkan suatu yang namanya, seperti contoh yang saya bisa kita lihat yang paling gampang adalah Yusuf. Yusuf itu kan digoda sama istri Potifar. Kalau kita baca dengan membayangkan Potifar itu pejabat yang kaya. Kalau kita baca juga Yusuf pun dipenjara di rumahnya Potifar. Kalau baca lebih lanjut ya. Potifar, Yusuf itu difitnah, tapi dipenjaranya itu di rumah Potifar. Bayangkan tuh rumahnya besar sekali.
Jadi Yusuf itu digoda sama orang kaya, dan kita tahu ya kalau itu orang kaya punya banyak duit, mungkin istri Potifar pasti cantik ya. Bapak Ibu, maksud saya ya, cantik. Mungkin dia luluran pakai susu ya, mandi susu ya. Keren juga ya mandi susu gitu ya. Terus skincare mungkin dari mana? Skincare Korea belum ada ya. Jadi skincare-nya dari mana gitu. Kan bisa dong dia beri bunga-bunga kayu-kayu mahoni, apalah senobar, apalah keren-keren. Itu berat loh, digoda sama istri Potifar yang cantiknya minta ampun. Digoda itu bukan sekali. Alkitab mengatakan berkali-kali Yusuf digoda. Lalu kalau kita baca di Korintus ya, kita parafrase aja. Ini nggak ada ya dalam Alkitab, bukan parafrase, lebih berandai-andai yang tidak ada ya. Kan dibilang Tuhan kan cari jalan keluar, sesuai firman Tuhan. Tuhan akan berikan jalan keluar. Seolah-olah kita dari Yusuf ya, ketemu perempuan yang menggoda kita. Kita bilang, Tuhan pasti jarikan jalan keluar. Maka kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita buka mata, terus istri Potifar itu jadi jelek. Enggak kan? Atau misalnya istri Potifar itu tiba-tiba hilang di hadapan kita. Enggak lah. Jalan keluarnya bukan, Tuhan kan suruh kita berjanji akan kasih jalan keluar. Oke, jalan keluar berarti saya doa dan Tuhan kasih jalan keluar. Enggak. Kita juga punya tanggung jawab loh. Hikmat juga punya. Kita seperti Yusuf ya, ketemu istri Potifar digoda setiap kali. Dia kabur ninggalin jubahnya. Kabur. Kalah lah pasti digoda sama cewek cantik begitu. Pasti kalah. Maka kita juga belajar juga. Pencobaan kita tidak lebih besar dari kekuatan kita. Karena pencobaan-pencobaan ini biasa. Kenapa? Karena Alkitab mencatatkan ada orang-orang yang berkemenangan melawan pencobaan. Jika kita kurang hikmat, mintalah hikmat daripada di atas. Sesuai dengan surat Yakobus. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, contoh ya misalkan. Tuhan juga mengatakan pencobaan kita tidak lebih besar daripada kekuatan kita. Jadi anak saya ya, yang pertama, itu kalau nyetir mobil, dia pengen ikutan nyetir mobil. Jadi saya ada mobil yang manual ya, yang saya sering bawa. Tapi ada mobil dari mertua saya, itu yang mau nyalain mobil tuh dengan tekan button, tau ya Bapak Ibu ya. Yang mudah sekali tinggal injek rem, nyalain kan. Kalau yang starter manual kan susah ya, dia nggak bisa ya. Walaupun dia sudah belajar gitu, mau belajar. Tapi lebih gampang injek rem, jadi dia tinggal turun ke bawah sedikit itu, pencet. Dia bisa, jadi menyimpang begitu. Tapi lama-lama kan dia seneng kan ya. Apa yang dilakukan? Dia minta ke opanya, opa, teh yang nyetir. Aduh. Jadi dia di pangku, dia nyetir. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa nak, kamu nggak mungkin bisa ya. Artinya apa? Dia minta segala sesuatu. Pencobaan ini belum waktunya kamu nanti susah. Apalagi kalau nyetir di Jakarta tuh berat juga ya, daerah-daerah yang macet ya, setengah mati. Dia minta. Kita nggak apa ya? Artinya apa? Kita sebagai orang dewasa ya, anak kita minta, anak kita melakukan hal yang sembrono, kita bisa tegur dan kita tahu itu belum waktunya, kaki belum nyampe. Kamu melakukan segala sesuatu belum bisa. Itu berbanding terbalik ya. Ini ada istri saya, jadi saya mesti memfilter ya sedikit. Jadi istri saya beda dengan istri saya. Istri saya paksa, kamu harus bisa bawa mobil walaupun manual. Mengapa? Ya karena sudah waktunya. Karena sudah waktunya, ngerti ya? Tuhan memberikan pencobaan. Ujian lah, kata-kata ujian lah. Saya memberikan ujian berarti ya. Memberikan ujian. Itu sesuai dengan waktunya. Wajar, itu sangat wajar. Saya yang manusia berdosa aja punya bijaksana. Apalagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menyusun penciptaan dengan sangat teratur, itu pun jauh-jauh lebih bijaksana. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika Bapak Ibu sedang dalam pencobaan, pergumulan, mintalah belas kasihan Tuhan, dan ketahuilah, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, pasti tidak lebih besar dari kekuatan kita. Karena Tuhan setia, menolong kita. Kita harus sadar. Dan bagian terakhir ya Bapak Ibu, kita juga persiapan prapaskah ya. Tuhan memberikan yang namanya pencobaan, Tuhan memberikan peringatan kepada kita pada jemaat Korintus. Tapi kita juga melihat juga di dalam bagian selanjutnya yang kita sudah baca itu Lukas. Ini mengapa di dalam kalender gerejawi itu ada sebenarnya ada 3 bacaan, tapi saya membahas 2 bagian saja. Atau sebelumnya harusnya ada Yesaya, tapi dalam kalender gerejawi Korintus dan juga Lukas. Mari kita lihat dalam Lukas. Apa yang terjadi? Tuhan juga memberikan peringatan juga kepada Israel, Bapak Ibu. Di Israel, di Lukas 13, jadi ada satu kali ya, ada beberapa orang kepo ya, bukan kepo apa ya, ngadu, apa istilahnya apa? Dia ngadu kepada Tuhan Yesus, lihat Tuhan, itu tuh ada beberapa orang yang di darahnya itu dicampurkan oleh Pilatus, dan darahnya itu dipakai untuk persembahan. Sedih banget ya, sedih banget. Dibilang katanya, tapi apa yang terjadi ya? Tuhan berkata,
Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea. Karena mereka mengalami nasib itu, Tuhan berkata, tidak. Tidak. Kataku kepadamu, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Ini saya memberikan analogi gini aja ya. Kan darah dicampurkan, kita biasa aja. Ini contoh ya, misalkan ada teroris datang pas lagi kita perjamuan kudus hari Jumat Agung, itu teroris datang. Ini misalnya ya, datang tembak-tembakin gitu, terus ada yang selamat, ada yang nggak selamat. Terus yang selamat itu tiba-tiba kabur, tapi ada yang nggak selamat itu darahnya itu diambil, dicampurin dengan wine. Wine itu anggur perjamuan, terus dipersembahkan. Itu kan berpikir, wih dosanya dosa apa ya, dosa apa? Keji banget kan, keji banget ya. Maka ketika orang itu kepo, kasih tahu ke Tuhan Yesus malah menegur orang tersebut. Aku berkata kepadamu, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa dengan cara demikian. Orang itu berpikir memang sudah selayaknya dia mendapatkan hukuman, dicampurkan suatu hal yang terkutuk. Tapi Tuhan Yesus memberikan teguran kepada orang Israel. Hei kamu, kalau kamu tidak bertobat atau kamu tidak mengalami metanoia bukan toko buku, tetapi itu adalah berbalik arah kepada Allah sendiri. Kamu pun juga binasa. Tuhan memberikan peringatan. Dan menarik ya. Tuhan juga berikan peringatan juga. Jadi ayat keempat ya. Dalam Lukas pasal 13 dikatakan juga ada 18 orang yang tertimpa menara dekat Siloam ya. Dikatakan ini kan kebetulan mereka ada di situ atau bekerja di situ ketimpa. Kan kasihan ya, kasihan banget. Pas itu karena bangsa Israel atau zaman itu mengidentifikasikan kalau musibah terjadi sama dengan orang itu berdosa. Jadi kenapa kamu celaka? Karena kamu ada dosa. Kenapa kamu melakukan suatu hal yang terjadi suatu yang suatu yang kebetulan menjadi musibah, itu karena kamu ada dosa. Bahkan Ayub pun juga dituduh seperti itu. Kamu ngaku dosa. Ayub pun bilang, aku nggak berdosa. Jadi memang teologi mereka adalah kalau dapat musibah berarti kamu ada dosa. Maka konsep yang sama pun juga demikian. Orang-orang Galilea, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat, kamu pun juga binasa. Karena kenapa? Karena teguran, peringatan itu pun juga berlaku kepada orang Kristen. Kalau kamu tidak bertobat, sangkamu, sudah sewajarnya dia menjadi bahan bakar api neraka. Udah, emang dia berdosa, sudah situ. Tapi Tuhan Yesus menegur orang tersebut. Jika kamu tidak bertobat, maka berita firman Tuhan pada kali ini, untuk persiapan kita dalam Paskah, memang Tuhan berikan anugerah. Kita bisa sekolah minggu, kita besar dari keluarga Kristen, ataupun kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Tapi peringatan bagi kita, berlaku sepanjang zaman. Jikalau kita tidak bertobat, kata bertobat itu ada 3 makna ya. Dalam Westminster Confession of Faith dikatakan bertobat itu punya 3, metanoia itu punya 3. Pertama itu adalah mengaku dosa, secara kognitif mengaku dosa. Kedua, menyesal. Menyesal berarti secara emosi, benar-benar nangis di hadapan Tuhan, merasa diri adalah manusia berdosa. Yang ketiga adalah hal yang paling utama, yaitu berbalik arah, turning, change, berubah. Yang dulunya memandang kepada yang namanya kekejian, kepada dosa, berbalik kepada Allah yang kudus dan hidup kudus. Jadi bertobat itu bukan menyesal, sedih, enggak. Tapi bertobat, benar-benar bertobat, balik arah kepada Tuhan. Peringatan itu ada. Tapi Tuhan juga adalah Allah yang berbelas kasihan. Perikop selanjutnya yang kita sudah baca, ada pohon ara yang ada di kebun anggur. Kebun anggur itu kan, anggur kan merambat ya. Dia nggak tinggi lah. Ara tuh lumayan tinggi ya. Pasti mencolok. Dia ada di tempat yang subur karena anggur pun berbuah. Tapi pohon ara sudah 3 tahun. Ini 3 tahun ini kemungkinan para ahli setuju bahwa 3 tahun ini bukan literal 3 tahun, tetapi 3 tahun itu mengacu kepada imamat ya. Imamat mengatakan bahwa 3 tahun pertama dari pohon ara atau pohon apapun tidak boleh kamu makan. Maka baru tahun ke-4, 5, dan 6 boleh kamu makan. Atau tahun ke-7, karena tahun ke-4 itu dipersembahkan bagi Tuhan. Jadi intinya adalah, sudah 7 tahun, 6, 7 tahun, pohon ara itu hidup di tempat yang subur, yang diharapkan ada buah, tapi tidak ada buah. Jadi Tuhan sudah sabar. Apa yang terjadi? Pemilik tanah itu berkata, tebanglah.
Namun pengusaha atau yang mengusahakan itu ada seorang pengurus kebun anggur itu berkata, aku akan kasih pupuk, aku akan mencangkul lagi sekelilingnya dan beri 1 tahun. Kalau tidak berbuah, tebanglah. Ini memberikan gambaran Tuhan begitu sabar kepada kita. Tuhan memang berikan peringatan, Tuhan juga berikan belas kasihan. Tuhan masih sabar, Tuhan masih sabar. Satu hal yang menarik ya, kemarin melayani juga di PU dan ITSB ya. Yesus sebagai nabi ya, Yesus menubuatkan satu nubuatan yaitu pada tahun ke-70. Bait suci itu dihancurkan ya. Ini kan juga teguran ya. 1 tahun itu singkat. Kalau umat Yahudi itu tidak bertobat, pada tahun ke-70 dan itu terjadi, Yerusalem pusat pemerintahan dan pusat peribadahan itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. 1 tahun itu singkat. Dan ini juga satu pembelajaran bagi kita. Kenapa sih Tuhan Yesus tidak datang segera? Bukankah di Wahyu dikatakan, aku akan datang segera? Kenapa seolah-olah Tuhan lambat? Udah 2000 tahun sejak Tuhan Yesus datang, kenapa masih Tuhan lambat? Jawabannya adalah, karena Tuhan masih berbelas kasihan. Mengapa? Karena Tuhan masih membuka pintu pertobatan bagi kita, bagi saudara-saudara kita, bagi siapapun, untuk kembali kepada Allah yang sejati dan meminta belas kasihan. Tuhan berikan peringatan, Tuhan juga berikan belas kasihan, berita pengampunan. Saya tutup, minggu lalu, hari Minggu ya, saya sudah cerita juga di PA Wanita ya. Saya baru melayani seminggu di Ambon ya, jadi saya tidak hadir, mohon maaf, dalam HUT dan pesawat pun delay. Tapi ada hal yang menarik yang saya mau bagikan ke Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya mau pulang, biasakan dari Ambon ke Jakarta kan pasti naik pesawat ya Bapak Ibu ya. Naik pesawat, ketika naik pesawat itu saya sudah di landasannya. Jadi udah siap take off. Dan ketika mau siap take off itu kan saya duduk agak di sayap di belakang, saya lihat mesin itu udah berputar. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ketika mau take off kan dia kayak injek gas. Bayangkan ya, kan bunyi berisik. Ketika dia jalan, belum sampai setengah, kira-kira hampir setengah, mesinnya mati. Balik lagi ke ground. Kita panik, saya duduk di jendela lagi. Saya panik, kenapa ini? Kenapa? Ada apa yang terjadi? Ini padahal udah di landasan pacu, landasan ini kenapa? Landasan pacu, landasan terbang ya maksudnya. Kenapa bisa nggak jadi terbang ya? Jadi semua penasaran. Saya juga panik, ini ada apa? Terus kapten pilotnya kan ngomong dong, mohon maaf, karena ketika mau take off ya, indikator nyala. Aduh, indikator apa itu? Apa indikator? Lihat, bayangkan ya, ini mau take off, gagal take off gara-gara indikator. Langsung saya berpikir, ada apa ini? Ya udahlah, kalau gitu gagal terbang ya sudah. Tapi saya nggak bisa, karena besoknya kan saya melayani PA Wanita, saya mesti terbang. Tapi gimana ya, dalam hati saya galau. Ada apa yang terjadi, dan apalagi itu 1 jam lebih, saya tertahan di dalam pesawat itu. Dan menarik ya, selama 1 jam tertahan di situ, saya berpikir macam-macam. Ini spare partnya ada gak ya? Kalau ada rusak mesin kan spare partnya mesti tunggu di mana ya? Saya bingung kalau misalnya rusak, ini apa ya? Apa jangan-jangan saya juga pernah berpikiran, katanya pesawat tuh bisa terbang dengan 1 mesin. Tapi apa iya saya sesial itu ya 1 mesin terbang gitu? Apa iya gitu? Terus saya mikir juga, mohon maaf, wah jangan-jangan apa kalau ada spare part pun apa bisa benerin ya? Salah pasang bautnya gimana ya? Ntar kalau di udara kan sudah hidupnya berada di dalam tangan Tuhan dan tangan pilot ya, gimana ya? Saya bingung, saya galau. Terus pas lagi mau terbang lagi kan mau udah selesai dong, kayak udah siap gitu, pakai udah siap begitu. Ada 2 orang cancel. Jadi ada suami istri tuh cancel 3 baris depan saya. Galau, apa saya cancel aja? Saya takut kan, apa iya gitu? Saya takut, saya memang ada takut terbang ya. Tapi ya sudahlah, karena itu ya tetap harus pelayanan. Apa saya mati-mati? Tapi enggak lah, mati-mati mesti begitu doang kan nggak mungkin ya. Apa gitu? Apa saya punya banyak dosa? Saya langsung bingung. Apa saya kurang pelayanan ya? Apa saya gara-gara nggak ikut HUT jadi begini? Saya juga galau, saya benar-benar galau Bapak Ibu. Jadi galau apa yang terjadi gitu. Akhirnya terbang Bapak Ibu, terbang. Saya juga, ngeri juga terbang. Dan terbang 1 jam pertama tuh turbulence. Dia terbang 3 jam perjalanan, 1 jam perjalanan itu turbulence. Saya bilang benar nih, mati mesin, siap-siap nih. Mati mesin, peringatan. Saya kayak mesti banyak berdoa lagi, saya kurang pelayanan. Lihat ya, Bapak Ibu, mungkin bagi Bapak Ibu yang mendengar ini suatu cerita lucu ya, suatu hal yang lucu ya. Tapi mungkin bisa bagi saya suatu peringatan. Mungkin ada suatu peringatan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan berikan peringatan, kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak kembali kepada Tuhan. Tuhan memang kasih peringatan sedikit, demi sedikit. Tapi kalau kamu tidak kembali kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kamu binasa. Berbaliklah. Dan kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya Allah Roh Kudus boleh terus menegur, menguatkan, dan juga memperingati kami. Jangan biarkan kami merasa diri kami adalah superior, yang hebat. Tapi kami sadar bahwa Tuhan yang sudah pernah membinasakan generasi pertama, walaupun sudah mendapatkan anugerah demi anugerah. Kiranya Tuhan juga boleh tegur kami, ingatkan kami ketika kami merasa sombong, cuek, sehingga menganggap sepi anugerah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga pimpin kami untuk benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kiranya dalam persiapan kami masuk dalam Jumat Agung dan Paskah, kiranya kami kembali lagi diingatkan untuk kami bertobat, sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada kami, jangan tinggalkan kami sendiri. Dan kiranya kami, ketika kami berada dalam pencobaan, kiranya Tuhan Allah yang setia boleh menguatkan kami, sehingga kami semakin mengenal Allah yang hidup. Tuhan, kepadamu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.